Bab 51, dalam masa-masa fantasi. Oh, tombak itu menusuk secara diam-diam, melewati langsung dari tenggorokan salah satu murid surgawi, diikuti oleh sapuan tiba-tiba, dan menabrak dua murid surgawi lainnya dengan kekuatan yang luar biasa. Dan dua murid sekte surgawi berpisah, tidak ingin mati, keluarlah dariku, Yin Min, gadis riang berambut merah dengan pistol, tampak dingin dan cemberut saat ini. Tetapi beberapa murid Tian Huanzong yang masih hidup di sekitar mereka tidak mengganggu, mereka dibunuh oleh cahaya pedang dan bayangan pedang untuk sementara waktu, bunuh mereka. Suara Yin Min dingin, ada juga secercah cahaya dingin di mata Jian Wushuang dan Ling Tianhao, saat itu. Hah, sebuah dengungan dingin datang, diikuti oleh tiga sosok yang jauh lebih kuat daripada murid-murid lainnya dari sekte surgawi, dan bergegas langsung ke medan perang. Tiga laut terkenal itu lengkap, tiga wajah Jian Wushuang semuanya berubah. Mereka telah menemukan tiga gelombang murid sejak mereka menginjakkan kaki di sekolah fantasi surgawi. Tetapi murid-murid itu hanya berada di tingkat Huahai Dacheng dan Xiaeng. Adapun para murid di tingkat Huahai, tidak ada yang bertemu, tetapi tidak berharap saya bertemu tiga orang sekaligus, kalian berdua berhati-hati. Suara Yin Min tenggelam. Tombak di tangannya tampak seperti langit berbintang. Serpihan salju jatuh dari langit. Dan bayangan samar senjata langsung menutupi dua perfeksionis Huahai. Beras, sisa Huahai berhasil diserahkan kepada saya. Seperti yang lain, bisik Jian Wushuang. Oke. Ling Tianhao memfokuskan kepalanya, meskipun ia ditugaskan dengan cara ini, ia harus menghadapi beberapa murid Tianhuan Sekte pada saat yang sama. Tetapi murid-murid ini hanya berada di ranah Huahai Dacheng atau Huahai Xiaeng, dan tidak bisa mengancamnya sama sekali, tetapi dapat mengancam tiga penyelesaian suksesnya. Telah diblokir oleh Yin Min dan Jian Wushuang, hanya kalian berdua, berani menghentikanku? Yin Min tertawa terbahak-bahak, tombak merah tua di tangannya meledak menjadi kemarahan, dan pistol kabur meledak, menabrak dua Huahais di depan, dan dua Huahais berhasil melihat Yin Min kebrutalan penembak jitu luar biasa, dan dia dengan cepat menolak, tetapi setelah suara konfrontasi terdengar, keduanya masih ditolak oleh bayangan senjata. Dengan satu musuh dan dua lawan, Yin Min masih memiliki keunggulan mutlak. Hati-hati, gadis ini sangat kuat. Salah satu dari dua Huahai yang berpisah berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli sebagus apapun itu, Huahai lengkap. Kita berdua berbanding dua, apakah kita masih takut padanya? Bunuh dia. Orang lain tidak setuju, dan mengikuti mereka ke Yin Min lagi. Sebuah kapak raksasa yang mengesankan muncul di depan Yin Min, meledak dengan marah. Cahaya pedang emas gelap, bersiul melintasi jarak 10 meter, juga muncul di depan Yin Min. Ini konyol. Yin Min tertawa kecil, dan mata gelap itu tiba-tiba terasa dingin. Tombak darah, wow. Wow, kedua bayang-bayang senapan itu ditikam satu demi satu, jauh lebih cepat dari imajinasi dua Huahai tentang kesuksesan. Diikuti oleh dua bayangan senapan menembus alis penuh dua Huahai dan membunuh mereka secara instan. Orang baik, ini sangat sensitif. Seberapa bagus keahlian menembak, Jian Wushuang telah berhasil membunuh dengan Huahai yang tersisa. Tetapi selama pembunuhan, dia melihat segala sesuatu di sekitarnya. Secara alami dia juga melihat Yin Min membunuh dua Huahai dengan sukses dengan kekuatannya sendiri adegan, sepertinya aku harus menunjukkan sedikit. Jian Wushuang tersenyum sedikit, memandang lawan yang telah bertarung dengan dirinya sendiri, mati, dengan minuman ringan. Hanya Jian Wushuang sendiri yang bisa mendengar dengan jelas, dan kemudian nama Huahai yang dibantai dengan Jian Wushuang melihat bahwa cahaya pedang es tiba-tiba muncul, dan itu menjadi lebih besar dan lebih besar di mata dan muridnya. Itu sangat cepat sehingga dia terlambat untuk melawan, dan kemudian pedang menembus tenggorokannya. Di sisi lain, Ling Tianhao juga membunuh lawannya dan mengusirnya. Pendekar, apakah itu benar? Dia membunuh penyempurnaan Huahai sendirian? Yin Min memandang Jian Wushuang dengan penuh kejutan. Haha, semoga sukses. Jian Wushuang tersenyum sedikit. Benarkah? Yin Min mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara. Datang dan lihat apakah mereka memiliki cincin besar di tangan mereka, kata Yin Min. Jian Wushuang dan Ling Tianhao segera memulai inspeksi, dan hanya butuh beberapa saat untuk menyelesaikan inspeksi. Tidak. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, aku juga tidak memilikinya. Ling Tianhao menggelengkan kepalanya, sepertinya keberuntungan kita benar-benar buruk. Kami membunuh begitu banyak murid dari sekte fantastis, dan bahkan membunuh tiga Huahai memuaskan, dan kami bahkan tidak mendapatkan cincin Qianyun. Yin Min tersenyum pahit, pagar di tepi halaman tiba-tiba hancur terbuka, dan sesosok serigala menghantam tanah. Ini adalah seorang lelaki tua berambut kelabu. Setelah lelaki tua berambut putih itu jatuh ke tanah, sebuah darah besar menyembur dari mulutnya. Tetapi segera mengikutinya, dia bangkit lagi, berusaha melarikan diri. Di mana harus melarikan diri? Di belakang pria tua berambut putih itu, 4 sosok mengejarnya sekaligus. 4 orang yang telah diburu telah melihat Jian Wushuang.
Mereka datang untuk menerima misi Jin Longwei bersama ketika mereka melihat 4 orang memburu pria tua berambut putih pada saat yang sama, dan melihat tangan kanan pria tua berambut putih itu. Ketika jari manis memegang cincin ungu, 3 mata Jian Wushuang tiba-tiba menyala. Itu cincinnya, dia punya cincin yang bagus, lakukan. 3 pendekar pedang Wushou sama sekali tidak ragu-ragu. Di antara mereka, Yin Min adalah yang pertama meledak dan membunuhnya di depan pria tua berambut putih itu. Apa? Pria tua berambut putih ini baru saja mengalami perang besar sekarang. Dia telah terluka serius dan telah diburu oleh 4 orang. Itu telah mencapai titik di mana lampu-lampu kelelahan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa ada orang-orang di aula naga emas di depannya. Bayangan senjata kejam menusuk lurus, dan pria tua berambut putih itu putus asa. Oh, ujung pistol itu menusuk tubuh lelaki tua berambut putih itu, dan vitalitas lelaki tua berambut putih itu disapu bersih pada kali pertama, dan kemudian tombak itu mengambil dan menerbangkan jari manis kanan pria tua berambut putih itu secara langsung. Yin Min mengulurkan tangannya dan jari yang patah bergetar, dan cincin ungu pada jari yang patah secara alami jatuh ke tangan Yin Min. Cincin pertama surga. Melihat adegan ini, Jian Wushuang dan Ling Tianhao keduanya tersenyum. Di sisi lain, keempat pria yang sebelumnya memburu pria tua berambut putih itu tiba-tiba menjadi sangat sulit untuk dilihat. Beri aku cincin itu, cincin surga itu milik kita. Katakan begitu banyak omong kosong dan bunuh dia, boom. Keempat sosok itu membunuh Yin Min hampir pada saat bersamaan. UPS, Jian Wushuang dan Ling Tianhao sama-sama mengubah wajah mereka. Meskipun mereka tahu bahwa tugas ini tidak mengesampingkan kemungkinan menyerang orang-orang mereka sendiri, mereka tidak berharap orang-orang ini menjadi begitu tak terkendali dan tidak peduli ketika mereka mulai. Bab 52, berikan aku, melihat 4 orang yang membunuhnya, Yin Min sangat marah dan berteriak, dan tombak seperti salju tiba-tiba terangkat tinggi pada saat ini, mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, dan kemudian meledak menjadi amarah. Tembakan yang berasal dari tembakan ini seperti lonceng besar bernilai miliaran dolar. Dan itu diarahkan ke 4 orang secara langsung. Apa? Segera setelah ke-4 orang itu menghubungi senjata Yin Min, kulit mereka berubah. Kemudian, ke-4 orang itu dihancurkan oleh senjata pada saat yang sama, dan mereka terbang puluhan meter secara langsung. Bentuk, Jian Wushuang dan Ling Tianhao segera muncul di samping Yin Min. Kenapa? Bagaimana jika kamu ingin melakukannya sendiri? Jian Wushuang berkata dengan dingin, cincin Qiankun itu seharusnya milik kita. Tetapi hanya kamu yang telah ditakdirkan di tengah jalan. Mereka berempat terlihat sangat jelek, dan seorang lelaki perkasa yang sepertinya menuju sedang berteriak, kenalan dengan cepat buru-buru menyerahlah, kalau tidak. Jika tidak, bagaimana dengan itu? Yin Minsu tertawa. Tugas ini dihadiri oleh lebih dari 30 orang. Tetapi hanya ada 10 sila, yang berarti bahwa kebanyakan orang tidak dapat menyelesaikan tugas, dan antara kami dan Anda ini adalah hubungan yang kompetitif. Sekarang setelah cincin suci ini jatuh ke tangan saya, itu adalah hal alami saya. Jika Anda ingin meraihnya, itu akan menjadi, tetapi pada akhirnya, siapapun yang akan mati, itu mungkin bukan. Keempat lelaki kuat itu semuanya murung, baru saja mereka bertemu Yin Min berhadapan muka. Meskipun itu hanya konfrontasi sederhana, mereka semua tahu bahwa satu tembakan akan menerbangkan mereka semua pada saat yang sama. Kekuatan Yin Min jelas lebih kuat daripada mereka. Tidak ada masalah bagi satu orang untuk berurusan dengan 2 atau bahkan membunuh 2 orang. Selain itu, ada Jian Wushuang dan Ling Tianhao di sebelahnya. Mereka benar-benar bertarung bersama, dan 80% dari mereka menderita. Ayo pergi. Pria kuat itu mendengus dingin, dan kemudian mereka berempat harus pergi dengan enggan, melihat keempat pergi. Jian Wushuang tidak bisa menahan tawa, hitung mereka sebagai kenalan, kalau tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan ketiganya sendirian dengan kekuatan Suster Yin. Dan aku dan pendekar pedang bersaudara bergabung untuk berurusan dengan 1. Dan aku benar-benar yakin akan membunuh 1 atau 2 dari mereka. Ling Tianhao tertawa, 1 lawan 3. Yin Min menggelengkan kepalanya. Kamu sangat meremehkanku. Tak satu pun dari orang-orang ini yang berani menerima tugas Jin Longwei adalah lampu hemat bahan bakar. Aku memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan 1 musuh dan 2 musuh. Itu tidak realistis. Ya, jangan bicara tentang ini, ayo bunuh begitu lama. Sekarang kita akhirnya mendapatkan cincin Qiankun, dan cincin Qiankun pertama ini milikku. Jika aku mendapatkan cincin Qiankun yang lain berikutnya, aku akan memberimu 2, bagaimana? Yin Min Chao, Jian Wushuang dan Ling Tianhao memandang, saya tidak punya pendapat. Jian Wushuang mengangguk, tentu saja aku setuju.
Ling Tianhao juga tersenyum sedikit, sampai sekarang, jelas bahwa Yin Min telah berkontribusi paling besar, dan dia adalah saudara perempuan tertua, dan yang pertama yang dia dapatkan diterima begitu saja. Oke, mari kita lanjutkan. Sekarang tidak lama sebelum pembantaian dimulai. Kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan cincin suci. Yin Min tiba, oke. Jian Wushuang dan Ling Tianhao sama-sama fokus, dalam sekte surgawi, pembunuhan berlanjut, dan itu menjadi gila. Segera, hampir setengah jam sebelum Jian Wushuang melangkah ke Tian Huanzong, tiga pendekar pedang yang terus berjalan di koridor tiba-tiba mendongak dan melihat pertempuran meletus di depan mereka. Kedua sisi perang secara alami adalah murid dari sekte surgawi dan mereka yang datang ke Aula Naga Emas untuk berpartisipasi dalam misi ini, dan mereka juga adalah kenalan, mereka berempat. Ekspresi pedang Wushuang bergerak, dan dia bertarung dengan murid-murid dari sekte Tianhuan di depannya, itu adalah 4 orang kuat yang baru saja bertemu dengan mereka. Keempat lelaki itu diambil dari mulut mereka berada dalam situasi yang mengerikan, gumam Jian Wushuang. Medan perang ada di depan mereka dapat melihat dengan jelas bahwa keempat orang itu benar-benar dalam situasi yang buruk. Para pengepung memiliki lebih dari 20 murid dari sekte surgawi, dan yang paling penting adalah bahkan ada 5 lautan yang kuat untuk menjadi sukses. Keempat orang ini sangat beruntung sehingga mereka akan dikepung oleh begitu banyak murid Fang Zong. Yin Min terkekeh, Suster Yin, pendekar pedang, lihat tangan kanan pria itu. Seru Ling Tianhao tiba-tiba, Jian Wushuang dan Yin Min melihat ke arah yang Ling Tianhao tahu, dan melihat salah satu murid sekte surgawi dengan lautan sempurna di jari telunjuk tangan kanannya, dan dia mengenakan cincin ungu. Cincin Qian Kun. Mata Yin Min bersinar, cincin Qian Kun kedua telah muncul. Mari kita lakukan dan bunuh itu. Kita akan bergabung dengan keempat orang itu untuk membunuh murid-murid cincin Qian Kang, oke. Jian Wushuang dan Ling Tianhao sama-sama fokus, mereka bertiga segera bergegas ke medan perang, ada 3 potong lagi, bunuh mereka para murid Tian Huanzong sangat pembunuh. Setelah melihat kedatangan Jian Wushuang, mereka segera menyapa mereka tanpa kata-kata ofensif. Tekanan dari 4 pria kuat yang telah dikepung sepanjang waktu sangat berkurang. Apakah mereka? Setelah melihat bentuk Jian Wushuang, lelaki kuat itu tampak kusam, tetapi langsung mencibir. Berjalanlah. Orang-orang yang mengambil surga ini tertarik oleh mereka bertiga, dan kami segera pergi. Apa? 3 di sebelahnya membeku, mengapa kita pergi? Dengan kekuatan keempat kita, ditambah mereka bertiga bersama-sama, kita dapat benar-benar membunuh semua murid surgawi ini dan mengambil cincin itu. Seorang wanita dengan pakaian ungu mengerutkan kening. Ya, kita berempat bergabung untuk membunuh semua murid surgawi ini, tapi setelah itu? Apakah cincin Qian Kun akan mendapat bagian kita? Jangan lupa, hanya saja Yin Min hanya 1 orang, kemudian kami menerbangkan kami berempat pada saat yang bersamaan, dan ada seorang pendekar pedang dan Ling Tianhao di sebelahnya. Meskipun mereka berdua berada di bawah, tetapi pada saat yang sama, mereka juga berhasil, dan kami sama sekali bukan lawan mereka. Zhuangshuo suara pria itu dingin, daripada bergabung dengan mereka dan menyerahkan cincin Qian Kun kepada mereka, akan lebih baik untuk pergi sekarang dan membiarkan mereka bertarung denganmu dan kelompok murid-murid surgawi ini, dan kita akan tetap dalam kegelapan dan mengambil keuntungan dari para nelayan dan menunggu pembunuhan mereka berakhir kemudian muncul lagi. Ide bagus. Dengan kekuatan trio Yin Min, sangat mungkin untuk bertarung melawan kelompok murid-murid surgawi ini, dan tidak peduli siapa yang mereka menangkan pada akhirnya, kekuatan mereka pasti akan sangat berkurang. Ketika kita kembali, kita pasti dapat menyelesaikannya dengan mudah. Aku setuju, 3 lainnya dengan cepat setuju dengan gagasan tentang pria yang kuat. Bab 53. Sekarang kita sepakat, ayo pergi. Pria kekar itu tersenyum dingin, dan kemudian dengan 3 di belakangnya, terlepas dari 3 pendekar-pendekar pedang yang telah bertarung dengan kelompok murid Tian Huanzong di depannya, berbalik dan pergi. Dan segera menghilang di atas koridor. Bajingan, sialan, Yin Min dan Ling Tianhao melihat bahwa keempat orang itu berbalik dan pergi. Wajah mereka berubah dengan sia-sia, dan mulut mereka menjerit dan berteriak, masalahnya besar. Mata Jian Wushuang sedikit menyipit, jika keempat lelaki kuat bergabung dengan mereka, dan barisan lengkap 7 wahai, dapat dengan mudah menyapu kelompok murid di depan mereka, tetapi sekarang, ketika 4 lelaki kuat pergi, salah satu dari mereka adalah 3. Untuk 5 mata wahai yang penuh, dan puluhan murid sekte surgawi Huahai Dacheng dan Huahai Xiaeng, situasi ini sangat buruk dalam sekejap. Haha. Temanmu sepertinya telah meninggalkanmu, kasihan, bersiaplah untuk mati. Para murid Tian Huanzong tertawa, dan mengabaikan 4 orang kuat yang pergi, dan mereka semua terbang ke arah Jian Wushuang. Pendekar, tikus, siap bertarung dengan putus asa. Yin Min menghela nafas pada pedang Wushuang di belakangnya.
Mereka bertiga bergegas ke medan perang dan sekarang mereka dikelilingi oleh murid surgawi ini. Sudah terlambat untuk melarikan diri, jadi mereka hanya bisa mati-matian. 5 Huahai sudah selesai, 3 diberikan kepadaku, dan 2 yang tersisa, serta yang dari Huahai Dacheng dan Siaeng, akan diberikan kepadamu. Yin Min berkata dengan suara yang dalam, sementara pertempuran melawan ketiga Huahai selesai. Itu batasnya, 5 lautan yang terkenal telah selesai, dan semuanya diberikan kepadaku. Suara Jian Wushuang tiba-tiba terdengar di telinga Yin Min. Yin Min ragu-ragu sebelum dia bisa bereaksi, dan melihat pedang Wushuang awalnya di belakangnya. Kecepatan meledak sudah di depannya, bertabrakan langsung dengan kelompok murid surgawi. Wow, cahaya pedang yang menyilaukan, pada saat ini, menyapu ke arah 5 lautan melodi pada saat yang sama. Apa, seseorang ingin bertarung dengan kita berlima pada saat yang sama? Mencari kematian, bunuh dia. 5 Huahai Laut Tian Huanzong penuh amarah, dan kemudian 5 dari mereka menembak, tapi ketika cahaya pedang yang mempesona itu benar-benar menyapu. Niat pedang yang mengerikan itu tiba-tiba meroket, hati-hati, 5 lautan yang sukses juga bereaksi untuk pertama kalinya, dan dengan cepat berubah untuk menyerang, tetapi meskipun demikian ketika mereka benar-benar menghubungi Jiang Wang, 5 suara keras dan 5 angka pecah, diikuti oleh, oh. Hah. 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 Bayangan pedang langit meledak dari tangan tanpa pedang hampir secara instan. Ini adalah ilmu pedang Aurora yang dikenal karena kecepatannya. Setelah Jian Wushuang menyadari angin puyuh pedang, kecepatannya melonjak ke tingkat yang luar biasa. Kecepatan itu sangat cepat, hati-hati. Suara-suara ngeri memancar dari mulut para murid ajaib surga ini, dan kelima Huahais menyelesaikan dan segera mewujudkan hasrat ajaib mereka untuk menahan bayang-bayang pedang Jian Wushuang ini. Tetapi bayang-bayang pedang ini terlalu cepat dan cepat, bahkan jika bayangan pedang bergegas ke mereka berlima pada saat yang sama, mereka masih membuat mereka berlima merasa kewalahan. Hah. 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 Hah, suara tumbukan logam terdengar satu demi satu, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, masing-masing dari 5 Huahai menyelesaikan setidaknya puluhan pedang, dan 3 dari mereka jelas tidak mampu melawannya. Wow Jiang Wang yang agung tersapu dan melewati tenggorokan mereka bertiga. Hah. Ketiga sosok itu segera jatuh kembali dengan lemah. Sialan, lari. Melihat adegan ini, murid-murid yang tersisa dari sekte surgawi hampir tidak ragu-ragu dan melarikan diri dengan gila di sekitar, tetapi 2 yang masih hidup Huahai juga memiliki keberanian untuk bertarung melawan pedang tanpa korek api, dan memilih lari. Itu terlalu kuat. Kita berlima bergabung. Dalam waktu singkat, dia membunuh mereka bertiga secara langsung. Permainan pedangnya terlalu cepat. Jika kita tidak melarikan diri, kita semua harus mati di sini. Huahai berhasil baru saja bertemu dengan pedang yang tak tertandingi dengan Jian Wushuang, setelah menyadari kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara satu sama lain. Secara alami tidak berani bertarung melawan Jian Wushuang lagi, bisakah kamu melarikan diri? Suara dingin, tanpa emosi tiba-tiba terdengar di telinga salah satu murid Huahai yang sukses. Murid itu mengangkat kepalanya dengan ngeri, dan menemukan bahwa Jian Wushuang tidak tahu ketika dia muncul di depannya. 3 pedang pembunuh di tangannya ditusuk dengan kejam, tidak. Murid ini tidak punya waktu untuk membuat auman yang tidak diinginkan, bahkan jika dia terbunuh secara langsung. Tetapi kamu memiliki cincin Qian Kun, tidak ada yang bisa melarikan diri jika kamu melarikan diri. Membunuh murid itu dengan memuaskan, Jian Wushuang menyeringai, membungkuk, dan meletakkan murid itu di tangan Qian Kun lepas dan pegang di tanganmu. Adapun murid-murid Tian Huanzong yang melarikan diri, Jian Wushuang terlalu malas untuk mengejar. Pendekar pedang, Jian Wushuang menoleh, hanya untuk menemukan bahwa Yin Min dan Ling Tianhao ada di sana, dan ekspresinya lebih berwarna. Melihat ini, Jian Wushuang menyentuh hidungnya tidak bisa menahan senyum. Saya tidak ingin menjadi hubungan yang sangat menarik sebelumnya, jadi saya sengaja mengalahkan Bulu Timur. Membuat orang berpikir kekuatannya jarang, dan kali ini dalam perjalanan untuk menyelesaikan tugas. Karena hubungan antara Yin Min, Jian Wushuang tidak menemukan pertemuan ponsel yang cocok, tetapi dalam situasi sekarang, Jian Wushuang secara alami tidak tahan lagi. Ketika dia menembak, Yin Min dan Ling Tianhao terkejut. 5 lautan asli Huahai berhasil diselesaikan. Hanya dalam beberapa saat, 4 langsung terbunuh oleh Jian Wushuang. Apa kekuatan ini? Yin Min tahu betul bahwa jika dia menggantinya dengan Vive Seas pada saat yang sama, dia memperkirakan bahwa dia hanya bisa mendukung untuk sementara waktu dan kemudian dia akan kalah. Bahkan jika dia berjuang keras, dia dapat membunuh satu keduanya. Dan dia harus mati. Ini berarti bahwa kekuatan Jian Wushuang jauh lebih mengerikan daripada dia. Haha, pendekar pedang, aku mencintaimu. Ketika Ling Tianhao bangun, dia berlari sambil tertawa dan memeluk Jian Wushuang secara langsung. Pendekar, kekuatan persembunyianmu? Yin Min bertanya dengan sungguh-sungguh, ya.
Jian Wushuang mengangguk, dan dia tidak menyangkalnya. Sampai hari ini, dia ingin menyangkalnya, kekuatan seseorang sendiri pada saat yang sama melawan 5 lautan, dan 4 dari mereka terbunuh dalam waktu singkat. Kekuatan ini, apalagi aku, jauh dari sebanding dengan bulu oriental. Pendekar, kamu bersembunyi cukup dalam. Yin Min berkata, tapi ada senyum di mulutnya. Di dekat halaman ini, keempat lelaki kuat yang telah pergi sebelumnya tidak pergi jauh, tetapi bersembunyi di balik sebuah rumah, selalu memperhatikan semua hal ini. Awalnya, ketika mereka melihat bahwa murid surgawi telah memutar pedang mereka ketika Wushuang dikepung dan dibunuh, keempatnya bersorak-sorai. Bab 54, lihat itu, meskipun kekuatan Yin Min sangat kuat, hanya ada 5 murid di sekte Tianhuan saja, dan ada begitu banyak murid di Dahai dan Xiaeng. Barisan ini cukup bagi mereka untuk minum. Panci. Pria yang kuat itu tersenyum, tetapi hanya sesaat usaha, mereka melihat tembakan tiba-tiba Jian Wushuang. Dan kemudian mereka langsung membunuh keempat laut Huahai oleh guntur, yang membuat murid-murid lain dari sekte sihir surgawi melarikan diri. Keempat orang kuat tertegun, bagaimana itu mungkin, pendekar pedang itu, apakah dia begitu kuat? 5 lautan digital telah terjadi. Dalam waktu sesingkat itu, dia langsung dibunuh oleh 4 orang, keempat orang kuat semua merasa luar biasa, dan pada saat yang sama mereka juga ingat apa yang mereka dengar di Aula Naga Emas sebelum Jian Wushuang dikalahkan oleh Dong Fangyu dengan 3 pukulan. Pendekar pedang ini begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa mendapatkan 3 gerakan di tangan Dong Fangyu. Bercanda, jika Dong Fangyu tidak bisa mendapatkan 3 gerakan di tangannya. Maka aku percaya. Pria yang kuat adalah yang pertama waktu menggeram, kekuatan mengerikan ini yang mengejutkan mereka tidak akan mampu melakukan 3 trik di tangan Dong Fangyu, lelucon hebat. Untungnya, kita tidak merobek wajah mereka sepenuhnya dengan mereka sebelumnya, dan tidak benar-benar mulai dengan mereka, jika tidak. Pria yang kuat juga memiliki sedikit tanda kegembiraan di hatinya, ketika Yin Min menyambar cincin Qian Kun, dia tidak memilih untuk sepenuhnya memalingkan wajahnya dengan Yin Min, kalau tidak. Dia tidak bisa tidak memikirkan kekuatan mengerikan dari ledakan Jian Wushuang. Ayo, pergi. Pria yang kuat itu menggeram lagi dan lagi. Jika kita bertemu lagi, mereka bertiga takut mereka akan langsung berurusan dengan kita. Cepatlah, beberapa orang lain juga fokus pada hal itu, dan yang bergegas pergi. Yah, kamu mengerti? Seorang wanita berbaju ungu tiba-tiba berkata. Pria yang kokoh mendengar suara itu dan segera datang, dan ekspresinya menjadi aneh segera. Apakah mereka? Ini Dong Fangyu. Mereka datang ke sini. Mereka kebetulan bertemu pendekar pedang itu, keempat pria itu baru saja akan pergi. Tetapi pada saat ini mereka berhenti tiba-tiba, di lorong, Jian Wushuang juga memperhatikan Dong Fangyu dan yang lainnya yang datang. Ini Dong Fangyu. Yin Min dan Ling Tianhao memandang orang itu dengan tatapan aneh. Jian Wushuang mengangkat alisnya, mulutnya sedikit miring, tetapi tidak berbicara. Dong Fangyu. Kamu benar-benar memiliki roh yang menghantui. Yin Min melirik Dong Fangyu dan berkata dengan dingin, Yin Min, 2 limbah yang ada di sisimu masih hidup sampai sekarang, dan kamu beruntung. Dong Fangyu telah muncul tepat di depannya, dan suaranya masih sangat bangga dan meremehkan. Tidak banyak omong kosong berkata, Yin Min, kamu sudah berada di sini sebentar, dan kamu seharusnya mendapatkan cincin Qian Kun Ring. Yin Min tersenyum dingin, tetapi segera mengulurkan tangan kanannya. Dan cincin ungu di jari manisnya sangat mencolok. Qian Kun Ring ada di sini. Jika kau mau, langsung saja ambil. Saat melihat cincin Qian Kun yang dibawa oleh tangan Yin Min, mata 5 orang di belakang Dong Fangyu tidak bisa menahan untuk berkedip, dan ada kilatan panas di mata mereka. Apakah itu benar? Tapi aku hanya punya 1. Dong Fangyu tersenyum, dan kemudian berbalik untuk melihat ke-5 orang di belakangnya. Ayo pergi. Dia tidak bisa tidak memikirkan kekuatan mengerikan dari ledakan Jian Wushuang. Ayo, pergi. Pria yang kuat itu menggeram lagi dan lagi. Jika kita bertemu lagi, mereka bertiga takut mereka akan langsung berurusan dengan kita. Cepatlah, beberapa orang lain juga fokus pada hal itu, dan yang bergegas pergi. Yah, kamu mengerti? Seorang wanita berbaju ungu tiba-tiba berkata. Pria yang kokoh mendengar suara itu dan segera datang, dan ekspresinya menjadi aneh segera. Apakah mereka? Ini Dong Fangyu. Mereka datang ke sini. Mereka kebetulan bertemu pendekar pedang itu, keempat pria itu baru saja akan pergi. Tetapi pada saat ini mereka berhenti tiba-tiba, di lorong, Jian Wushuang juga memperhatikan Dong Fangyu dan yang lainnya yang datang. Ini Dong Fangyu. Yin Min dan Ling Tianhao memandang orang itu dengan tatapan aneh. Jian Wushuang mengangkat alisnya, mulutnya sedikit miring, tetapi tidak berbicara. Dong Fangyu, kamu benar-benar memiliki roh yang menghantui. Yin Min melirik Dong Fangyu dan berkata dengan dingin, Yin Min, 2 limbah yang ada di sisimu masih hidup sampai sekarang, dan kamu beruntung.
Dongfang Yu telah muncul tepat di depannya, dan suaranya masih sangat bangga dan meremehkan. Tidak banyak omong kosong berkata, Yin Min, kamu sudah berada di sini sebentar, dan kamu seharusnya mendapatkan cincin Qian Kun Ring. Yin Min tersenyum dingin, tetapi segera mengulurkan tangan kanannya. Dan cincin ungu di jari manisnya sangat mencolok. Qian Kun Ring ada di sini. Jika kau mau, langsung saja ambil. Saat melihat cincin Qian Kun yang dibawa oleh tangan Yin Min, mata 5 orang di belakang Dongfang Yu tidak bisa menahan untuk berkedip, dan ada kilatan panas di mata mereka. Apakah itu benar? Tapi aku hanya punya satu. Dongfang Yu tersenyum, dan kemudian berbalik untuk melihat kelima orang di belakangnya. Ayo pergi. 5 orang di belakang Dongfang Yu agak ragu-ragu, tetapi pada akhirnya mereka memilih untuk mengikuti Dongfang Yu. Dan ketika Dongfang Yu pergi, dia masih melirik Jian Wushuang dan Ling Tianhao, dan suara rendah terdengar di telinganya. Dua sia-sia, kamu beruntung dan menemukan pendukung yang baik, tetapi kemudian hanya ada 10, dan bahkan aku hanya punya 1 sekarang, karena kalian berdua menginginkannya. Setelah itu, Dongfang Yu langsung pergi. Bulu oriental ini, bagaimana rupanya? Aku khawatir dia tidak pernah bermimpi bahwa pendekar pedang kita sudah mendapatkan cincin ring kedua, kata Ling Tianhao dengan bibir. Dia bahkan tidak repot-repot menemukan kita. Itu salah perhitungan. Aku tahu aku telah memberikan cincin Qian Kun ini padamu. Jika Dongfang Yu tahu bahwa cincin Qian Kun ada di tanganmu, dia pasti ragu untuk mengambilnya. Yin Min mendengus dingin, dia sangat menantikan tembakan Dongfang Yu sekarang. Begitu tembakan Dongfang Yu, Jian Wushuang pasti akan memberinya pelajaran yang mendalam segera. Tetapi ketika Dongfang Yu melihat Qian Kun cincin di tangannya, dia tidak memiliki genggaman sedikit pun. Tetapi jika Qian Kun ada di tangan Ling Tianhao, sifatnya benar-benar berbeda. Beras, cincin Qian Kun kedua ini untukmu. Jian Wushuang melemparkan cincin Qian Kun yang baru saja dia peroleh kepada Ling Tianhao, pendekar pedang, kan? Ling Tianhao memandang siang Jian Wushuang dengan terkejut, ragu-ragu bahwa dia tidak secara langsung mengambil Qian Kun Jie. Aku butuh 2 untuk membantuku. Kata Jian Wushuang secara langsung, apa yang sibuk? Yin Min juga melihat ke atas, saya belum melihat loteng ini. Jian Wushuang melirik loteng berikutnya dan tersenyum, saya ingin berlatih di loteng ini sebentar. Saya tidak ingin ada yang mengganggu saya selama periode ini, jadi saya perlu 2 pengganti. Saya periksa, berkultivasi di titik ini. Yin Min dan Ling Tianhao sama-sama terkejut. Apakah Anda membuat terobosan? Yin Min bertanya tanpa sadar. Ya, Jian Wushuang mengangguk, benarkah? Yin Min dan Ling Tianhao sama-sama terkejut. Menurut pendapat mereka, kekuatan tempur Jian Wushuang sudah luar biasa di Huahai. Jika kita menembus sekarang, sangat mungkin bahwa terobosan akan mencapai Jindan, bawaan Jindan. Mereka sudah merindukannya. Aku butuh periode waktu untuk berkultivasi. Aku tidak tahu berapa lama periode ini akan berlangsung. Mungkin ketika aku menyelesaikan budidaya, tugas ini benar-benar selesai, jadi cincin sila kedua ini secara alami akan diberikan kepadamu. Terakhir kali saya menerima tugas Jin Longwei, jika gagal, saya tidak akan bisa menjadi Jin Longwei dalam hidup saya, tetapi saya berbeda. Jian Wushuang tersenyum, begitukah? Ling Tianhao tahu, lalu mengangguk dan tersenyum, terima kasih banyak. Yakinlah, aku akan tinggal di sini bersama Sister Yin dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Anda. Oke. Jian Wushuang tersenyum, dan kemudian langsung pergi ke loteng di sebelahnya, sementara Yin Min dan Ling Tianhao sedang menunggu di depan pintu loteng, di dekat halaman. Keempat orang kuat belum pergi, dan mereka juga melihat pemandangan itu. Pendekar pedang, apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan berlari ke loteng itu, apakah kamu tiba-tiba menyadari bahwa kamu ingin menerobos? Terobosan ke Jindan. Ekspresi orang-orang ini sangat luar biasa, karena Jian Wushuang belum mampu menembus kekuatannya, itu sudah sangat mengerikan. Jika dia menerobos lagi, level apa yang harus dia capai? Lagi pula, apa yang dia lakukan? Mulai sekarang, jika kita bertemu mereka bertiga, kita akan segera berbalik dan pergi. Kata lelaki tegap itu, dan kemudian keempat orang itu buru-buru pergi dari sini. Bab 55, Jian Wushuang memang akan menerobos, tetapi tidak seperti Yin Min dan mereka berpikir. Dia tidak menembus Jindan, tetapi menerobos Huahai. Tidak ada yang tahu bahwa pedang Wushuang, yang telah dapat dengan mudah membunuh kesempurnaan laut, belum benar-benar mengubah laut. Di loteng, pedang duduk bersila, dan roh agung tubuh mulai berkumpul. 3 bulan yang lalu, dia telah mencapai puncak surga ke-9 Shinto, dan adalah mungkin untuk menghancurkan kapan saja, tetapi sekarang 3 bulan telah berlalu. Baru saja, Jian Wushuang tiba-tiba menyadari bahwa dia ada di dalam tubuhnya ketika dia berhasil dibantai dengan 5 lautan. Sebuah tanda bahwa kekuatan spiritual akan segera ditembus. Ini adalah kesempatan langka untuk membuat terobosan, dan Jian Wushuang secara alami tidak berani menunda sedikit pun. Yang lain adalah kekuatan spiritual.
tapi aku adalah perluasan roh tertinggi. Jian Wushuang tersenyum sedikit, taktik peruntungan Datian awalnya adalah anti Tian Gongfa, kembangkan taktik dari surga yang besar, langkah demi langkah. Dan berdiri keluar dari yang lain, seperti tingkat jalan spiritual, seni bela diri biasa adalah ranah 7 kali lipat dari jalan spiritual, tetapi Dewa Langit adalah Sinto 9 kali lipat, sementara kekuatan spiritual prajurit biasa mengubah lautan. Taktik Datian untuk menegakkan transformasi adalah untuk memperluas lautan spiritual tertinggi. Saya tidak tahu apa yang disebut Linghai Pamungkas Ekstrim, itu? Jian Wushuang menanti-nantikan. Kekuatan spiritual yang telah berkumpul hingga ekstrim di tubuhnya mulai terus-menerus mengenai penghalang, guncangan ini hanya berlangsung beberapa kali, dan penghalang rusak, dan kekuatan spiritual yang luas dan kuat mengalir ke seluruh tubuh. Linghai Pamungkas ada di sini, setelah terobosan, kedua sisi pedang akhirnya mengerti apa yang disebut Linghai Pamungkas itu, ini adalah jumlah kekuatan spiritual. Aku baru saja menerobos Huahai, dan kekuatan spiritual di tubuhku tiba-tiba meningkat sangat banyak. Rasanya aku 10 kali lebih banyak daripada prajurit Huahai biasa. Lu terkejut, dibandingkan dengan lautan kekuatan spiritual para pejuang biasa, lautan spiritual tertinggi menentang luasnya kekuatan spiritual, lingkungan laut prajurit militer biasa dibagi menjadi 3 tingkat, kecil, besar, dan 3 tingkat. Setiap tingkat peningkatan akan sangat meningkatkan ledakan kekuatan spiritual, tetapi Linghai utama benar-benar berbeda. Linghai Pamungkas juga dibagi menjadi 3 tingkatan, tetapi tidak ada perbedaan antara besar dan kecil. Beberapa hanya yang pertama sampai yang ketiga, ada 3 tahap yang berbeda, masing-masing sesuai dengan kuantitas kekuatan spiritual. Promosi, sama seperti Jian Wushuang yang baru saja menerobos dan mencapai Linghai utama, itu termasuk tahap pertama dari Linghai utama. Jumlah kekuatan spiritual di Linghai adalah 10 kali lipat dari prajurit laut biasa. Pada tahap kedua dari Linghai utama, jumlah kekuatan spiritual 100 kali lipat dari prajurit laut biasa. Adapun tahap ketiga terakhir, kekuatan spiritual di lautan roh dapat disebut benar-benar tak terbatas, jangan meremehkan jumlah kekuatan spiritual. Penting untuk diketahui bahwa apakah seorang pejuang bertarung dengan orang-orang atau menggunakan seni bela diri, ia harus memiliki kekuatan spiritual yang kuat sebagai dasar. Kadang-kadang, karena waktu pertempuran terlalu lama, atau kekuatan seni bela diri terlalu kuat, kekuatan spiritual itu mudah habis. Begitu tidak ada kekuatan spiritual, itu hanya bisa dibantai oleh orang lain, dan apa yang melambangkan kekuatan spiritual yang tak berkesudahan, ini berarti bahwa jika seseorang dengan kekuatan yang sama atau serupa bertarung, dia dapat mengandalkan kekuatan spiritual yang luas untuk saling mengkonsumsi. Dan pada akhirnya, lawannya harus dikonsumsi hidup-hidup. Ini jelas merupakan keuntungan yang luar biasa. Namun, dalam 3 fase Linghai Pamungkas, hanya jumlah kekuatan spiritual yang bisa ditingkatkan. Adapun kekuatan, itu tidak akan ditingkatkan. Dengan kata lain, Jian Wushuang sekarang menjadi fase pertama dari Linghai Pamungkas, dan fase ketiga. Semburan spiritual adalah sama, tidak seperti prajurit laut biasa. Setiap kali terobosan dibuat, ledakan spiritual akan sangat meningkat, itu normal jika kekuatan spiritual meledak. Jian Wushuang tidak peduli, lagi pula, di puncak surga ke-9 Sinto, pecahnya kekuatan spiritual sebanding dengan penyelesaian laut. Jika dia menunggu terobosan untuk mencapai laut spiritual pamungkas, kekuatan spiritual dapat terus ditingkatkan dengan cara ini, sehingga orang lain tidak akan hidup. Saya sekarang memiliki semburan kekuatan spiritual. Mata Jian Wushuang menyipit, dan tangannya tiba-tiba menonjol. Kekuatan peledak datang ke tangannya, merasakan kekuatan di tangannya, yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dan mulut Jian Wushuang sedikit miring, sebuah terobosan mencapai Linghai Pamungkas. Meskipun ledakan spiritualku tidak akan meningkat di tahap kedua dan ketiga di masa depan. Tapi sekarang, ledakan spiritualku akan sebanding dengan yang kuat Jin Dan. Sudah bangun? Jelas, hanya ada alam Huahai, tetapi kekuatan Jin Dan bawaan lahir. Terutama luasnya kekuatan spiritual, jauh melampaui imajinasi seni bela diri Huahai biasa. Ini adalah Linghai Pamungkas yang diperluas setelah mempraktikkan kimia Datian. Pada saat yang sama Jian Wushuang mencapai kejutan rahasia-rahasia terobosan, di ruang rahasia di bawah fantasi langit. Jubah hitam berdiri di sini, teriakan dan pembunuhan dari atas menjadi semakin lemah. Tampaknya pembunuhan di Tian Huanzhong harus mendekati akhir. Suara jubah hitam berwajah perak itu dingin, sudah hampir 2 jam sejak orang-orang dari Istana Naga Emas memasuki fantasi surgawi. 2 jam sudah cukup bagi orang-orang Istana Naga Emas untuk membunuh 1 atau 2 kali dalam fantasi surgawi. Sebagian besar dari mereka telah dipenggal, dan sisanya telah melarikan diri. Hanya beberapa orang yang masih berserakan di sudut Tian Huanzhong. Dapat dikatakan bahwa pembunuhan ini memang akan segera berakhir. Tapi saat itu,
Pintu ke ruang rahasia tiba-tiba ditendang terbuka, diikuti oleh tawa yang hangat. Haha, aku tidak menyangka ada ruang rahasia yang tersembunyi di bawah lantai fantasi hari ini. Aku ingin tahu apa yang ada di ruangan rahasia ini. Mendengar tawa ini, napas pada 9 jubah hitam di ruang belakang segera menjadi dingin. Setelah pintu ruang rahasia dibuka, 4 sosok masuk ke ruang rahasia satu demi satu. Jika pedang itu tak tertandingi, itu harus dikenali sekilas. Keempat orang ini adalah 4 orang yang menghitungnya sebelumnya. Bung, keempat lelaki kuat baru saja melangkah ke ruang belakang. Mata 9 jubah hitam semuanya disatukan. Mata 9 jubah hitam itu sangat dingin. Mata lebih seperti pedang tajam, yang bisa menembus hati manusia. Hah? Keempat lelaki kuat itu menatap tatapan dingin ini, dan jantung sepertinya berhenti sejenak. Mulut lelaki kuat itu sedikit terbuka. Apa yang ingin dia katakan, tetapi sosok tiba-tiba jubah hitam berwajah perak itu berkedip-kedip, menghilang seketika, dan ketika muncul lagi, itu ada di belakang 4 lelaki kuat itu. Keempat pria yang kokoh ini menatap berputar-putar, hanya merasakan tenggorokan berapi-api, dan menyentuhnya tanpa sadar. Tetapi darah panas itu tersentuh. Sosok keempat jatuh lemah, suara dingin pria jubah hitam berwajah perak tiba-tiba terdengar pada saat ini. Keberadaan kita telah terungkap. Dalam hal ini, tidak perlu bersembunyi, ikuti aku dan bunuh secara langsung. Akan kulihat, siapa yang berani menghentikanku. Bab 56, di atap loteng, Dongfang Yu berdiri di sana dengan dingin, dan di belakangnya ada 5 orang kuat, tetapi satu hilang pada saat ini. Ada terlalu banyak prajurit di permukaan laut, dan Dongfang Yu dan 5 laut yang kuat telah bergabung. Barisannya kuat, tetapi di hari ini, fantasi itu tidak merajalela. Mereka mengalaminya belum lama ini. Dalam pertempuran yang mengerikan, nyawa salah satu teman mereka hilang di sana, sudah 2 jam. Hari ketika kuat dari sekte fantasi melarikan diri, yang tersisa tidak banyak lagi. Untuk 10 cincin suci, kami mendapat 3. Sedangkan 7 lainnya mungkin sudah. Dapatkan orang lain. Kata Dongfang Yu, keempat di belakangnya semua jelek. Ada 3 cincin Qian Kun total, dan Dongfang Yu harus memiliki 1, dan hanya ada 2 yang tersisa, tetapi mereka dibagi oleh 4 orang. Ditakdirkan bahwa 2 orang tidak bisa mendapatkan cincin Qian Kun dan tidak dapat menyelesaikan tugas 2 cincin surgawi ini. Dongfang Yu hanya bersiap untuk menetapkan cincin surgawi. Boom, tiba-tiba nafas mengerikan naik, sehingga kelima bulu oriental yang berdiri di atas loteng melihat sumber nafas untuk pertama kalinya, dan mereka melihatnya di puncak loteng tidak jauh dari sana. Ada sosok jubah hitam, masing-masing mengenakan topeng, dan masing-masing orang memiliki roh jahat yang kuat. Yang paling menarik perhatian adalah pria berjubah hitam berwajah perak yang dipimpin olehnya. Nafas yang mengerikan meletus darinya. Napas ini langsung menuju ke langit dan membuat Oriental Feather tidak sanggup menanggung perubahan besar. Jindan, ini emas dan kuat. Di sekte fantasi surga, masih ada Jindan yang kuat. Semua orang yang datang ke kuil naga emas yang menyadari nafas ini tercengang. Perlu dicatat bahwa bawaan Jindan dan Huahai adalah celah antara langit dan bumi. Seperti Dongfang Yu, dia sudah setengah melangkah Jindan, tetapi bahkan jika dia bertarung dengan yang kuat Jindan, dia akan dikalahkan dalam sekejap. Atau bahkan akan langsung bunuh. Nafas gemuruh meletus dari pria berjubah hitam berwajah perak itu, dan itu sepertinya membentuk badai yang kuat. Ketika tubuh berjubah hitam berwajah perak itu ditarik keluar dengan keras, badai segera menyapu. Orang yang menghentikanku. Deru jubah hitam berwajah perak juga terdengar di seluruh sekte surgawi, dan sekte surgawi, yang sebentar lagi akan hening. Segera muncul keributan, cepatlah. Dongfang Yu menghela nafas dan bergegas dengan 4 orang di belakangnya ke atas gedung. Dia tidak berani muncul di hadapan sekelompok orang berjubah hitam, karena takut diikuti oleh sekelompok orang berjubah hitam. Hah? Sosok tiba-tiba muncul di depan jubah hitam yang bergegas. Dan itu adalah pria tua berpakaian abu-abu Huo. Kamu adalah orang-orang darah Yulou? Wajah Tuan Huo agak suram, bahkan jika dia tidak memikirkannya. Ada begitu banyak pembunuh darah Yulou yang tersembunyi dalam fantasi hari ini. Hanya tahu, pria dengan wajah perak dan jubah hitam hanya melihat satu Tuan Huo, yang juga setingkat Jindan, muncul di hadapannya, dan ketika Jin Longxi pergi, hatinya lega, tetapi kemudian dia mencibir, perlahan-lahan. Darahku Yulou tidak dimaksudkan untuk menjadi musuh Aula Naga Emas. Hari ini, Aula Naga Emas akan dihancurkan oleh sekte surgawi, dan itu tidak ada hubungannya dengan darah Yulouku. Kami kebetulan mengejar ketinggalan, karena itu. Silakan pergi sekarang.
Selain itu, kamu tidak boleh menyerang orang-orang kecil yang baru saja menerima tugas Jin Longwei. Jika tidak, suara Tuan Huo rendah, darah Yulou, sebagai organisasi pembunuh pertama dinasti Tianzong, meskipun kekuatan Provinsi Selatan tidak besar pada hari ini, jika tidak diperlukan, lebih baik tidak memprovokasi itu. Tenang, kami hanya ingin pergi. Selama mereka tidak menghalangi kami tidak akan mengambil tindakan apapun. Pria berjubah hitam berwajah perak itu tersenyum sedikit, lalu melirik ke 8 orang jubah hitam di sebelahnya. Siapa yang berani berhenti jika kita pergi? Bunuh tanpa pengampunan. Ya, tiba-tiba, semua jubah hitam melompat ke atas loteng, dan kemanapun mereka pergi. Apakah itu para murid yang masih hidup dari Sekte Surgawi atau orang-orang kecil dari Aula Naga Emas yang telah menerima tugas penjaga Naga Emas? Satu demi satu dihindari, tidak ada yang berani menghalangi pembangkit tenaga listrik Jin dan dari memimpin 8 baris laut ke barisan yang sukses. Pada saat ini, Jian Wushuang juga baru saja menerobos ke Linghai yang ekstrim, dan telah keluar dari loteng itu. Begitu dia keluar, Jian Wushuang memperhatikan napas mengerikan di langit fantasi langit. Dan segera dia melompat ke atap rumah. Dan Yin Min dan Ling Tianhao sudah tiba di sini. Itu, Yin Min dan Ling Tianhao memperhatikan bahwa sosok jubah hitam di depan rumah terus-menerus melompat di atap rumah dan dipaksa ke arah ini. Di antara mereka, sosok jubah perak di sisi terakhir memancarkan napas, yang membuatnya lebih keduanya ketakutan. Yin Min dan Ling Tianhao segera memahami identitas pria jubah hitam berwajah perak, ini emas dan kuat, 1 Jin dan 8 Huahai Dacheng, mereka datang ke arah ini, ayo cepat. Mundur, Yin Min dan Ling Tianhao tidak ragu pada saat yang bersamaan, pada saat yang sama mereka juga menyebut Jian Wushuang sebuah kata pendekar pedang, cepatlah, namun, Jian Wushuang tidak menggerakkan kakinya sedikit pun. Mata dan pupilnya sangat dingin saat ini, menatap jubah hitam di depannya, jubah hitam, topeng, menara berdarah, mulut Jian Wushuang mengucapkan 3 kata, tetapi 3 kata ini dimuntahkan dengan gigi terkatup, sementara tubuh Jian Wushuang, niat membunuh yang agung, langsung tersapu, suara pedang itu berdering dan pedang itu tersapu, niat membunuh yang agung. Niat pedang yang agung, keduanya disatukan pada saat ini, langsung menuju ke Jiuxia, pada saat yang sama, di tubuhnya, kekuatan misterius yang luar biasa, kekuatan jiwa pedang. Tampaknya perlahan-lahan terbangun pada saat ini, di atap loteng. 3 pedang pembunuh di tangan tanpa pedang telah menjadi sarung, 1 orang dan 1 pedang berdiri di sana dengan acuh tak acuh, seolah-olah seorang raja kendo yang mendominasi pembunuhan semua hal, menarik perhatian semua orang untuk sementara waktu. Pendekar, pergi. Yin Min dan Ling Tianhao melihat bahwa Jian Wushuang tidak memilih untuk menghindari, tetapi berdiri di sana dan bahkan menghembuskan nafas yang sangat kuat. Seolah-olah mereka akan melawan jubah hitam, mereka terkejut dan berteriak. Di semua sudut Sekte Surgawi, sebagian besar dari mereka yang masih hidup menerima tugas berdiri di atas atap, dan mereka juga melihat sosok yang menakjubkan di ujung garis pandang. Apakah dia? Apakah pendekar pedang? Orang-orang ini juga mengenali Jian Wushuang. Apa limbah ini? Apa yang akan dia lakukan? Tidak bisakah dia takut menjadi bodoh? 9 orang Hei Pao, 8 Wahai berhasil, dan 1 lagi Jin dan kuat. Ketika dia menemukan barisan ini, dia belum siap untuk mundur. Dong Fang Yu juga melihat adegan ini dan tidak bisa menahan bibirnya. Ini benar-benar membunuhku. Bab 57. Di atap, Jian Wushuang telah berubah menjadi Raja Kendo, yang begitu acuh tak acuh melihat jubah hitam itu datang, dan kedua belah pihak semakin dekat. Dan jubah hitam yang datang dengan kekerasan itu juga melihat Jian Wushuang berdiri di atap di depan mereka, dan sepasang murid yang terbuka memiliki niat membunuh yang menyala-nyala. Bunuh dia. Salah satu pria berjubah hitam berkata dengan dingin, baru saja mereka dan Tuan Nahua mengatakan bahwa mereka hanya ingin pergi. Tetapi jika seseorang menghentikan mereka, mereka akan membunuh mereka secara langsung, dan pedang di depan mereka jelas untuk menghentikan mereka. Pendekar pedang, mundur, kembali. Kembali. Kembali, Yin Min dan Ling Tianhao berteriak dengan liar di telinga Jian Wushuang, tetapi Jian Wushuang tidak tergerak. Pensiun? Benar-benar kembali? Tidak mungkin. Geram Jian Wushuang di dalam, 4 bulan yang lalu, kekuatannya masih sangat lemah pada saat itu. Di hadapan sejumlah besar pembunuh perak dan emas di gedung bulu darah, dia hanya bisa melarikan diri dengan marah, tetapi 4 bulan kemudian, kekuatannya sekarang ini tidak sepenting sebelumnya, dan yang lebih penting, orang kuat di menara berdarah di depannya hanya seorang pembunuh berwajah 8, berwajah tembaga.
Apa kualifikasi untuk susunan pemain ini untuk membuatnya mundur? Jika Anda tidak mundur, maka bertarunglah, bertarung-bertarung, aku dulu berada di Aula Golden Dragon, di mana ada banyak orang, dan aku tidak boleh terlalu mencolok, tapi sekarang ia melakukan tugas-tugas penjaga naga emas. Konten yang diterbitkan oleh Aula Naga Emas adalah rahasia besar dan tidak ada yang berani mengatakan. Di sini, aku jangan khawatir tentang bocornya kekuatan. Jian Wushuang mengangkat kepalanya, matanya yang dingin tanpa emosi, menyapu langsung ke banyak orang dalam jubah hitam. Pada saat ini, 3 pedang pembunuh di tangan tiba-tiba, dan pedang melambai, seni pedang tidak dikenal, bayangan darah, pedang cahaya, dingin dan menyilaukan, kecepatan mencapai tingkat yang luar biasa pada saat ini, di atap loteng. Selain pria berjubah hitam berwajah perak yang dipimpin oleh sosok berjubah hitam, 8 pria berjubah hitam lainnya pada saat ini. Melihat cahaya pedang yang menyilaukan yang terus-menerus melebar di kedalaman murid-murid mereka. Pedang ini terlalu cepat, 8 pria berjubah hitam segera menunjukkan kengerian kepanikan, dan saat berikutnya, tatapan tajam Jiang Wang melewati langsung ke leher 8. Secara diam-diam, ke-8 jubah hitam itu jatuh secara langsung. Setelah beberapa saat, seluruh sekte langit fantasi mati, diam, sunyi senyap. Semua orang di Tianhuanzong menatap pedang yang mengejutkan ini, di atap. Satu-satunya sosok yang masih hidup dalam jubah hitam berwajah perak berdiri di depan Jian Wushuang. Melirik jubah hitam yang sudah terengah-engah di sampingnya, dan ada horor di matanya yang berkedip. Dia melihat pedang itu sekarang, itu adalah pedang yang menyapu tenggorokan 8 komandannya dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan hanya satu pedang, 8 pembunuh bulu darah yang menyelesaikan laut terbunuh secara langsung. Siapa kamu? Suara pria berwajah perak dan berjubah hitam itu sungguh luar biasa. Pendekar pedang saya, kata Jian Wushuang acuh tak acuh, aku hanya ingin pergi dari sini dengan aman. Aku tidak pernah berpikir untuk menghalangi misimu. Lagi pula, aku bukan orang dari sekte surgawi, dan aku tidak berada dalam ruang lingkup misimu. Pria berwajah perak dan berjubah hitam itu bergumam lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan misi Aula Golden Dragon. Dari pandangan pertama aku melihatmu, kalian semua, termasuk kamu, sudah mati, kata Jian Wushuang dengan dingin. Kalau begitu lihat siapa yang mati dulu. Pria berjubah hitam berwajah perak itu tampak dingin, diikuti oleh sosok itu tetapi tiba-tiba berubah menjadi Streamer. Streamer muncul, dan pria berjubah hitam berwajah perak itu muncul di depan Jian Wushuang. Belati merah gelap menembus udara secara langsung dengan kecepatan yang mencengangkan, menusuk kepala Jian Wushuang, dan suara kasar pria berjubah hitam berwajah perak juga terdengar keras. Pergi mati, jubah hitam berwajah perak penuh dengan niat membunuh. Sebagai pembunuh berwajah perak menara berdarah, satu tembakan adalah langkah pembunuhan yang paling mengerikan, lelucon. Jian Wushuang tersenyum dingin, mengangkat tangannya, dan melambaikan pedang lain, tampaknya acak, tetapi pedang Wushuang masih merupakan bayangan pertama dari seni pedang Wuming. Cahaya pedang menyilaukan sedingin es menyala lagi, dan kecepatannya luar biasa. Itu pedang, di atap yang tidak jauh, Tuan Huo, lelaki tua berpakaian abu-abu yang menyaksikan pertempuran ini dengan sungguh-sungguh, tampak bermartabat. Pedang angin telah menangkap jejak pedang angin, dan perasaannya dalam, pedangnya terlalu cepat. Ya, ini terlalu cepat. Belati merah gelap pria jubah hitam berwajah perak belum menusuk, tapi cahaya pedang es yang dikeluarkan oleh Jian Wushuang sudah terbelah secara langsung. Hah, suara tumbukan logam rendah terdengar. Dan pria berwajah perak dan jubah hitam itu hanya merasakan unggahan kuat dari belati merah gelap di tangannya, menyebabkan tangannya mati rasa secara instan, dan mengikuti. Sosok itu, dia tanpa sadar terkejut dan mundur. Keluar, bocah ini. Lelaki perak berjubah hitam itu memandang Jian Wushuang dengan kaget. Itu belum mencapai jin dan bawaan, tetapi kekuatan rohaninya tidak lebih lemah dariku. Lebih penting lagi, keterampilan pedangnya terlalu cepat dan kuat. Sekarang, niat pedang, ya, dia telah menyadari sedikit pedang. Tidak heran pria jubah hitam berwajah perak begitu terkejut, karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa Jian Wushuang tidak masuk ke jin dan bawaan lagi pula, tingkat bawaan jin dan kuat. Kekuatan spiritual transformasi kualitatif, begitu kekuatan spiritual meletus, tingkat kekuatan spiritual bawaan tidak dapat disembunyikan, dan ia tidak memperhatikan tingkat napas jindan di Jian Wushuang. Jadi dia menyimpulkan bahwa Jian Wushuang tidak masuk ke dalam bawaan jindan, tetapi karena ini, dia terkejut. Perlu dicatat bahwa dia sudah menjadi puncak jin dan Xiaeng. Dia hanya satu langkah dari Universitas Jin dan di Chengdu. Dia juga memainkan trik pembunuhan terkuatnya. Akibatnya, pria yang tidak mencapai jin dan dengan pedang itu keras kepala. Apakah benar-benar hancur? Apa konsep ini?
Lari, pria berjubah hitam berwajah perak itu membuat keputusan secara instan, musuh tidak bisa melarikan diri tetapi secara alami, dia adalah seorang pembunuh, dan kecepatannya secara alami adalah keahliannya. Pada saat ini, dia melarikan diri secara langsung, tentu saja, lebih cepat, tetapi Jian Wushuang jauh lebih cepat daripada dia. Bisakah kamu melarikan diri? Suara acuh tak acuh Jian Wushuang terdengar di telinga pria berwajah perak dan berjubah hitam. Apa? Pria berwajah perak dan berkulit hitam itu terkejut, tetapi kepahitan yang pahit muncul di dalam hatinya. Tentu saja, prajurit yang memahami pedang cepat adalah yang terbaik dengan kecepatan tinggi. Ayo mati, kata Jian Wushuang dengan dingin. Letusan yang keterlaluan, pedang tidak dikenal, gaya kedua, gaya pedang membunuh, cahaya pedang berwarna darah glamor menyapu langsung. Pedang ini bahkan lebih cepat dan lebih kuat dari yang tadi sekarang. Pria berwajah perak dan jubah hitam itu benar-benar putus asa, dan pada saat ini dia bahkan tidak memiliki pemikiran perlawanan. Dan membiarkan pedang iblis berdarah itu menyala berlari lurus melewati lehernya. Hah, darah berceceran, pria jubah hitam berwajah perak yang telah mencapai puncak jin dan Siaeng, tewas di tempat. Bab 58, di Sekte Surgawi, semua orang melihat tubuh lelaki berjubah hitam berwajah perak itu perlahan-lahan jatuh, baru saja. Lelaki berjubah hitam berwajah perak ini masih tak tertandingi, dan bahkan mengatakan bahwa mereka menentang saya kata-kata kematian yang begitu mendominasi, tetapi dalam sekejap mata, pria berjubah hitam berwajah perak itu mati secara tragis di bawah pedang orang lain, dan orang yang membunuhnya adalah salah satu dari mereka yang hadir yang menerima misi penjaga naga emas satu rahang ini. Pendekar, dia benar-benar membunuh jin dan yang kuat, satu pedang, secara langsung membunuh 8 lautan wahai untuk diselesaikan, dan sekarang bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Jindan telah dipenggal olehnya. Pusat kekuatan Jindan ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dia benar-benar seorang pendekar pedang. Pendekar pedang yang bahkan belum melalui 3 gerakan di tangan Dong Fangyu, orang-orang kuat yang dapat dengan mudah dibunuh oleh Jindan bawaan tidak akan mampu melewati bahkan 3 langkah di tangan Dong Fangyu. Semua orang terpana dengan apa yang terjadi, dan bulu oriental itu, ekspresinya sangat kaya saat ini. Bagaimana mungkin? Dong Fangyu bergumam, matanya kosong, dan dia tidak bisa percaya bahwa itu semua benar. Satu pedang, menewaskan 8 laut wahai pada saat yang sama, bahkan jin dan yang kuat yang membuatnya sangat ketakutan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apa kekuatan ini, dan dia tidak bisa percaya, itu adalah pendekar pedang yang bahkan belum melewati 3 gerakan di tangannya, mengingat apa yang dia katakan kepada Jian Wushuang di awal misi ini. Buang sepertimu, ada terlalu banyak orang yang bisa membunuhmu di Fantasia hari ini. Dan mereka akan mati jika mereka mati, kata yang menghina. Tapi sekarang Dong Fangyu berpikir tentang itu semua, tapi wajahnya biru dan putih. Dia bodoh dan sekarang bisa mengerti bahwa pertempuran Jian Wushuang dengan dia pada awalnya pasti telah hilang dengan sengaja, di atap, setelah pria berjubah hitam berwajah perak itu dipenggal. Mata Jian Wushuang tinggi dan diabaikan, dan dia melihat bulu-bulu oriental di halaman terdekat sekilas. Hah, tanpa gerakan pedang, ia terbang langsung menuju bulu oriental dan segera muncul di depan bulu oriental. Hah, ujung pedang es tiba tepat di depan tenggorokan Dong Fangyu. Serahkan Qian Kun Ring padaku, jika tidak, mati. Pedang itu bersisi 2. Dingin dan tanpa emosi, Dong Fangyu gelisah, dan bisa dengan jelas merasakan pedang dingin di depan, dan kemudian memikirkan adegan di mana Jian Wushuang dengan mudah membunuh jin dan yang kuat, dan dia tidak berani mempertanyakan kata-kata Jian Wushuang. Keempat orang di belakang Dong Fangyu penuh penghinaan terhadap Jian Wushuang sebelumnya. Dan mereka tidak melihatnya sama sekali, tetapi sekarang mereka takut untuk keluar, tidak bisa. Dong Fangyu sedang meraung-raung di lubuk hatinya saat ini, harga dirinya yang kecil dan rapuh di hati terus-menerus menimbang. Tetapi pada akhirnya itu adalah alasan yang menang, tidak berani ragu terlalu banyak, Dong Fangyu gemetar dan menyerahkan cincin Qian Kun kepada Jian Wushuang. Setelah mengambil alih cincin itu, Jian Wushuang tersenyum sedikit, dan memandang bulu oriental ke atas dan ke bawah, kemudian dia tampak seolah-olah sedang melihat badut pelompat balok. Pergi langsung, baru setelah Jian Wushuang pergi jauh-jauh Dong Fangyu dan 4 orang di belakangnya merasa lega, dan pada saat ini mereka menemukan bahwa seluruh tubuh mereka telah basah oleh keringat, terutama Dong Fangyu, dan sekarang tubuhnya masih sedikit gemetar. Tapi mengikuti matanya, tiba-tiba melihat ke-4 orang di belakangnya. Cincin Qian Kun diambil oleh pendekar pedang, artinya, kita bisa menyelesaikan tugas di akhir, hanya 2 yang tersisa. Dong Fangyu murung, tampilan 4 orang di belakang Dong Fangyu juga menjadi sangat jelas pada saat ini. Yin Min dan Ling Tianhao sedang menunggu di halaman, dan itu tidak lama sebelum Jian Wushuang muncul di depan mereka. Haha, pendekar pedang bersaudara. Ling Tianhao langsung mendatangi Jian Wushuang menang, dengan senyum di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, bawaan Jindan, seorang asli Jindan yang kuat,
sesederhana itu, dipenggal olehmu, mengerikan juga hebat. Pendekar, kamu benar-benar luar biasa. Yin Min juga mengacungkan jempol kepada Jian Wushuang. Ya, kekuatanmu telah meningkat begitu banyak sekaligus, karena kamu memutuskan hubungan, kan? Ya. Jian Wushuang mengangguk dan tersenyum, alasan mengapa dia bisa membunuh 8 huahai dengan pedang tunggal dan dengan mudah membunuh pria berwajah perak dan berjubah hitam yang mencapai puncak Jin dan Xiaeng adalah karena dia telah mencapai terobosan dan mencapai linghai yang ekstrim, dan ledakan spiritual juga sangat meningkat. Kenaikan sebanding dengan seni bela diri Jin dan biasa, jika Anda membiarkannya menghadapi pria berjubah hitam berwajah perak sebelum menerobos. Apalagi membunuhnya dengan mudah, alangkah baiknya ia bisa tetap tak terkalahkan dalam pria berjubah hitam berwajah perak itu. Ayo pergi, kita harus pergi, kata Jian Wushuang. Lalu cincin itu? Ling Tianhao melihat, tenang, aku baru saja mendapat cincin Qian Kun. Jian Wushuang Dao, oh. Yin Min dan Ling Tianhao keduanya tampak terkejut, aku baru saja menemukan Dong Fang Yu dan mengambil cincin dari dia. Jian Wushuang tersenyum aneh. Setelah mendengar ini Yin Min dan Ling Tianhao menjadi panas, haha, pendekar pedang bersaudara, sudahkah kamu pergi ke Dong Fang Yu? Mata Ling Tianhao terbuka, dengan kekuatanmu, Oriental Yu itu takut dia tidak berani bertarung melawanmu. Aku harus memberimu cincin pertama, haha, aku benar-benar ingin tahu bagaimana jeleknya Dong Fang Yu saat itu. Yin Min terkekeh, pasti sangat jelek. Ling Tianhao juga tertawa, entah itu Yin Min atau Ling Tianhao, mereka telah mengadakan festival dengan bulu oriental, mereka semua melihat bahwa bulu oriental tidak enak dipandang. Tetapi mereka menderita karena kurangnya kekuatan untuk bersaing dengannya. Tetapi sekarang jarang mengetahui bahwa bulu oriental telah memakan jangkrik besar seperti itu, dan mereka pasti senang. Sangat, dan Jian Wushuang hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, di matanya, bulu oriental selalu menjadi badut yang melompat dari badut, dan sulit untuk naik ke aula yang elegan. Di luar ngarai yang sangat luas ini, lelaki tua berpakaian abu-abu, Tuan Huo menunggu dengan tenang di sini, dan tidak lama kemudian, beberapa tentara yang menerima misi Jin Longwei yang bercabang satu ini berjalan kembali ke sini. Tuan Huo juga acuh tak acuh terhadap ini. Diperlakukan, dan ketika ketiga pendekar pedang wuran kembali tanpa terluka di sini, mata semua orang langsung menatap mereka, pendekar pedang, jelas hanya ada ranah wahai, tapi itu bisa dengan mudah membunuh jin dan bawaan sejak lahir, luar biasa. Orang-orang ini baru saja melihat adegan di mana Jian Wushuang membunuh 9 pria berjubah hitam. Pada saat ini, ketika dia melihat Jian Wushuang lagi dari jarak dekat, ekspresinya secara alami rumit, dan Tuan Huo, lelaki tua berpakaian abu-abu yang selalu dingin, juga tersenyum ramah kepada Jian Wushuang, anak kecil, ya. Suara Tuan Huo lembut, Tuan Xie memuji, Jian Wushuang berkata dengan rendah hati, ya, sama seperti mereka, tunggu sebentar di sini. Tuan Huo tertawa, bab 59, pria sukses yang telah menerima misi telah kembali ke sini satu demi satu. Bulu oriental dan seorang pria berambut coklat yang mengikutinya adalah orang terakhir yang tiba, dan penampilan bulu oriental jelas agak tidak wajar. 15 masih hidup pada akhirnya, yang cukup bagus, Tuan Huo melirik sebentar, acuh tak acuh, yang lainnya semua tertegun, lebih dari 30 wahai menerima misi ini dengan sukses, tetapi hanya 15 yang selamat pada akhirnya. Artinya, lebih dari separuh orang tewas dalam misi, dan di antara orang-orang yang meninggal, tentu saja, ada sekte Tianhuan. Murid-murid membunuh orang-orang yang dapat dibunuh oleh mereka sendiri, saya khawatir tidak akan ada yang kurang, kata Jian Wushuang diam-diam, seperti Dong Fang Yu. Ada 5 pria kuat di belakangnya sebelumnya, tapi sekarang hanya ada pria berambut coklat yang masih terluka parah, dan bagaimana 4 lainnya meninggal. Hati Jian Wushuang seperti cermin. Ya, orang yang mendapat perintah Qian Kun memberikannya padaku, kata Huo lagi. Dari 15 orang yang selamat segera, 10 dari mereka melangkah maju, satu persatu, dan menyerahkan cincin Qian Kun kepada Tuan Huo, dan yang terakhir mengeluarkan daftar dan mencatatnya satu persatu. Setelah merekam, Huo melambaikan tangannya dan membuang cincin emas. Ini adalah cincin naga emasmu. Mulai hari ini, kamu adalah salah satu dari cincin naga emas. Cincin naga emas yang diberikan kepadamu memiliki tanda cakar, yang mewakili level pengawal naga emasmu. Hanya ada satu tanda cakar, yang mewakili satu cakar Jin Longwei, dan 2 cakar Jin Longwei, 2 tanda cakar. Suara MR Huo luar biasa, 10 orang yang menyelesaikan tugas seperti Jian Wushuang mengambil alih Jin Longwei, dan bahkan mulai mengenali Tuhan dengan meneteskan darah. Ini adalah cincin Qian Kun. Pikiran Jian Wushuang bergerak. Ketika dia bisa merasakan ruang yang terkandung dalam cincin Qian Kun, dia tersenyum. Dengan cincin Qian Kun ini, akan lebih nyaman untuk membawa barang-barang di masa depan. Kalian baru saja melalui misi, dan kalian semua harus lelah sekarang.
Beristirahatlah di sini dan kembali ke kota Kingdom bersama-sama nanti. Setelah Tuan Huo berkata, dia menatap Jian Wushuang lagi. Kalian, ikut denganku. Jian Wushuang pindah ke dalam dan mengikuti Tuan Huo ke samping. Kalian, kamu bersembunyi begitu dalam. Itu ada di bawah kelopak mataku 3 hari yang lalu. Kamu bermain melawan bulu oriental itu. Kamu bahkan tidak melalui 3 gerakan. Ini pertunjukan yang bagus yang bahkan tidak pernah kulakukan. Menemukan cacat sedikit pun. Tuan Huo memandang Jian Wushuang sambil tersenyum. Jian Wushuang tersenyum canggung. Jika saya tidak salah, Anda harus memiliki dendam dengan bangunan bulu darah itu, kan? Kata Huo tiba-tiba, pedang tidak memiliki warna 2 sisi segera. Sepertinya aku benar. Begitu Tuan Huo melihat perubahan warna pedang 2 sisi. Dia tahu dengan jelas. Pasti ada alasan, dan kemudian melihat bahwa Anda menembak orang-orang darah Yulou dalam misi ini, dan memenggal mereka semua. Saya kira Anda dan darah Yulou harus memiliki dendam, dan keluhan belum kecil. Mendengar itu, Jian Wushuang mengangkat bahu, dan tidak lagi bersembunyi, dan berkata rendah, memang benar aku punya dendam terhadap Sui Yulou, dan mereka masih tak ada habisnya, tak ada habisnya. Tuan Huo mengerutkan kening, Sui Yulou adalah organisasi pembunuh pertama dinasti Tianzong. Bertindak sangat beracun dan sangat ekstrim. Ada terlalu banyak orang yang mengobrol tanpa akhir dengan Sui Yulou di dinasti Tianzong. Provinsi Tiannanxing, meskipun bukan darah utama Yulou, provinsi bisnis, tetapi kekuatan tersembunyi Sui Yulou masih belum bisa diremehkan. Jika Anda diikuti oleh Sui Yulou, masalahnya mungkin tidak kecil. Tuan Huo tersenyum, tapi kamu dapat yakin bahwa kemampuan afterchar template Jinlong saya selalu baik. Proses misi ini umumnya tidak mungkin bocor. Karena itu, meskipun kamu membunuh beberapa orang kuat menara bulu darah selama misi, tetapi Anda tidak perlu khawatir terlihat oleh orang-orang di Blood Plume. Aku tahu, Jian Wushuang mengangguk. Tugas yang diatur oleh Istana Naga Emas adalah semua rahasia teratas, dan mereka sangat kuat setelahnya, dan mereka tidak akan mudah bocor. Karena ini, Jian Wushuang hanya akan menghapus orang kuat menara bulu berdarah itu sekarang. Terbunuh, kalian, pernahkah kamu mendengar tentang Istana Naga? Tuan Huo tiba-tiba bertanya, tentu saja aku tahu. Pedang itu tidak memiliki fokus ganda, karena saya tahu, ini jauh lebih sederhana. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk berlatih di Istana Naga? Tuan Huo tertawa misterius. Pergi ke Istana Naga untuk berlatih? Jian Wushuang tertegun, tanah suci Istana Naga, penuh monster. Jian Wushuang penuh kerinduan akan kamp konsentrasi monster ini. Bolehkah aku pergi ke Istana Naga? Tanya Jian Wushuang segera, aku tidak yakin apakah aku benar-benar bisa memasuki Istana Naga untuk berlatih, tetapi dari penampilanmu di Sekte Surgawi, kamu dapat dengan mudah membunuh kekuatan puncak Jin dan Xiaeng hanya dengan 2 pedang di 1 laut. Rekor seperti itu luar biasa, dan kamu pasti monster, dan kesempatan memasuki Istana Naga tidak boleh kecil. Jadi, jika kamu bersedia, tunggu sampai kamu kembali ke kota Kingdom. Aku akan meminta seorang Raja Naga dewasa untuk datang dan memverifikasi kekuatanmu secara pribadi. Selama aku bisa mendapatkan persetujuan dari Raja Naga Dewa dan mendapatkan miliknya tempat yang direkomendasikan, maka Anda memiliki kesempatan untuk benar-benar melangkah ke Istana Naga dan berlatih. Setelah membicarakan hal ini sebentar, Tuan Huo memandang Siang Jian Wushuang. Jadi saya bertanya sekarang, apakah Anda ingin memasuki Istana Naga untuk berlatih? Ya, tentu saja. Jian Wushuang hampir tidak perlu memikirkan tes, lalu mengangguk langsung. Istana Naga adalah tempat suci untuk bercocok tanam. Para jenius tak terhitung jumlahnya dari dinasti Tianzong sangat ingin memasukinya untuk penanaman, dan tidak terkecuali Jian Wushuang. Lagi pula, seorang pejuang yang bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berlatih secara membabi buta juga bisa menjadi pembangkit tenaga listrik top. Tetapi dibandingkan dengan mereka yang memiliki banyak sumber daya dan diajarkan oleh pembangkit tenaga listrik top, mereka masih jauh di belakang. Pedang itu tak tertandingi. Dia berlatih keterampilan pedang dengan ayahnya sejak dia masih kecil, hanya untuk memiliki keterampilan pedang yang luar biasa. Dia sangat jelas bahwa ada 2 konsep yang berbeda yang seseorang ajarkan dan tidak ada yang mengajar. Haha, kamu bisa melakukannya. Setelah aku kembali ke kota Kingdom, aku akan segera mengaturnya untukmu. Selain itu, jika kamu tidak memasuki Istana Naga pada akhirnya, begitu kamu memasuki Istana Naga dan menjadi murid Istana Naga, tidak perlu terlalu berdarah. Saya peduli, perlindungan Istana Naga terhadap murid-murid berbakat di istana sangat ketat. Bahkan jika bangunan bulu darah sulit untuk menemukan tembakan, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak berani menyerang murid-murid Istana Naga. Tuan Huo tersenyum, ini membuat mata Jian Wushuang cerah lagi. Apa yang paling dia khawatirkan sekarang? Itu karena Sui Yulou tidak akan memberinya kesempatan untuk bangkit dan tumbuh.
Tetapi jika dia bergabung dengan Istana Naga dan memiliki tempat berlindung di Istana Naga, dia perlahan-lahan dapat tumbuh dalam periode waktu yang panjang berikutnya. Sampai-sampai merasa gentar. Bab 60, setelah mengobrol dengan Tuan Huo, Jian Wushuang kembali ke sisi Yin Min dan Ling Tianhao, saudara pendekar pedang. Apa yang dikatakan Tuan Api itu? Ling Tianhao, yang sedikit tidak sabar, bertanya dengan cepat. Dia bertanya padaku apakah aku ingin bergabung dengan Istana Naga? Kata Jian Wushuang secara langsung, bergabung dengan Istana Naga. Ling Tianhao menatap, Istana Naga. Yin Min juga melihat dengan kaget, dan orang-orang di daerah sekitarnya yang baru saja mengalami tugas itu juga telah mendengar kata-kata ini. Dan mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda, iri, kaget, dan bersemangat. Adapun bulu oriental, kulit lebih rumit saat ini. Dia ingat bahwa di Aula Naga Emas, tuannya Ju Tao terus membual tentang apa yang bisa dia lakukan untuk memasuki Istana Naga, tetapi dia sangat menyesal karena tidak merekomendasikan tempat, tetapi Tuan Huo tidak melihatnya. Tapi sekarang, Tuan Huo secara aktif mengundang Jian Wushuang untuk bergabung dengan Istana Naga. Perbedaan antara kedua perawatan ini terlalu besar, ya, bahkan jika ada Tuan Huo yang akan menyamai dia. Kuota yang direkomendasikan hanya tersedia untuk Jin Longxi, bukan pada Tuan Huo. Selain itu, bahkan jika Anda memiliki kuota yang disarankan, mungkin tidak dapat memasuki Istana Naga seperti yang diharapkan. Dongfang Yu diam-diam, tetapi di dalam cemburu, semuanya jelas. Suara luar biasa Tuan Huo terdengar tiba-tiba, dan matanya melihat sekeliling. Tugas yang saya terbitkan di Istana Naga Emas selalu menjadi rahasia besar. Meskipun Anda berpartisipasi dalam tugas ini, tetapi tugas ini segala sesuatu yang terjadi, apakah itu suatu proses atau hasil, Anda harus memastikan bahwa tidak ada kata yang terungkap. Jika tugas tersebut bocor, setelah ditemukan, tidak peduli siapa itu, semua akan dibunuh. Ekspresi semua orang tegas, dan tidak ada yang berani melanggar aturan Istana Naga Emas. Baiklah, mari kita kembali ke kota Qingdong. Begitu Tuan Huo melambaikan tangannya, semua orang mulai kembali ke kota Qingdong. Semua orang datang dengan sedikit gugup ketika mereka datang, tetapi sekarang misi selesai. Tetapi ketika mereka kembali, mereka semua santai, terutama orang-orang yang telah menyelesaikan misi dan secara resmi menjadi naga-naga satu rahang, semuanya bahagia. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk kembali ke Golden Dragon Hall di kota Qingdong, segera setelah dia kembali ke aula cabang Jinlong. Tuan Huo langsung pergi ke Jian Shuang-Shuang, si kecil, ikut aku untuk menemui utusan Jinlong, oke? Jian Wushuang mengangguk, saudara lelaki pendekar pedang, aku sangat berterima kasih kepadamu kali ini. Kamu pertama-tama mengikuti Tuan Huo untuk menemui Jin Longxi, dan kita akan minum ketika kita kembali. Ling Tianhao tertawa, aku dan Mao sedang menunggumu di Tianxianju di kota. Yin Min juga tertawa, tidak masalah. Jian Wushuang mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian pergi ke aula dalam loteng Tuan Huo. Ketika dia datang ke ruang belakang yang kosong, Tuan Huo berkata, Anda tunggu di sini sebentar, dan saya akan melihat Tuan Jinlong sekarang, ada pekerjaan. Jian Wushuang mengangguk, tidak lama setelah Huo pergi, ia kembali, ditemani oleh jubah merah tua dengan seorang pria setengah baya yang dingin. Saya melihat pedang Wushuang yang dingin dan setengah baya ini sebelumnya, dan Jin Longxi yang menembak dan membunuh 14 orang kuat Jin dan di sekte Tianhuan, Jinlong menjadi tuan. Jian Wushuang membungkuk hormat dengan cepat. Huoman, ini orang kecil yang kamu punya kesempatan untuk berlatih di Istana Naga? Leng Jun setengah baya bertanya dengan ringan. Ya, dia pendekar, jawab Fireman, pendekar. Nama samaran, kan? Cao Yang Wushuang yang setengah baya dan dingin menatapnya, dan tiba-tiba dia merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas kuno. Orang kecil, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ye Rufeng. Adapun posisi, Anda tahu, itu adalah Kaisar Naga Emas dari Istana Naga Emas. Leng Jun mengatakan angin perlahan, Huoman baru saja mengatakan kepada saya sudah melewati Anda. Dia memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Anda, tetapi tempat-tempat yang direkomendasikan di Dragon Palace ada di tangan saya. Karena itu, jika Anda ingin berlatih di Istana Naga, Anda harus menunjukkan bakat Anda yang memuaskan saya. Aku mengerti, Jian Wushuang mengangguk sedikit. Ya. Sekarang aku datang untuk menjadi lawanmu dan menunjukkan kekuatan penuhmu. Ingat, peluangmu tidak banyak, kata Ye Rufeng. Ya, Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, dan kulitnya menjadi bermartabat seperti yang Ye Rufeng katakan. Peluangnya tidak banyak, Jinlong menjadi tuan, aku menembak. Jian Wushuang telah memegang pedang 3 pembunuhan di tangannya, dan perang yang kuat akan muncul darinya. Meskipun itu ditembak, Ye Rufeng mengangkat kedua tangannya di pundaknya. Awan tipis, pedang tidak dikenal, membunuh gaya pedang. Mata Jian Wu membeku, niat membunuh berkumpul, cahaya pedang berdarah flamboyan langsung menyapu, dan niat membunuh Jian Wushuang juga melonjak hingga ekstrim. Oh!
Ternyata menjadi pedang virtual? Ekspresi Rufeng bergerak, dan ada sedikit keajaiban di dalam hatinya. Sebagai utusan naga emas, puncak dari tingkat kesombongan Yin dan yang secara alami akrab dengan teknik pedang virtual yang dikenal sebagai nomor satu di dunia, tidak melakukan seni bela diri, dan tidak meledak latihan spiritual yang luar biasa, hanya gelombang sederhana dan kasual jubah lengan. Menggulung jubah lengan dengan mudah, pedang-pedang prajurit terkuat akan diselesaikan, dan kemudian malam seperti angin. Raih jari Anda dengan datar, hah? Kedua jari itu seperti tang, langsung mencengkeram pedang-pedang tiga pembunuh. Tidak peduli seberapa keras pedang itu bisa digunakan, pedang tiga pembunuh tidak bisa bergerak lagi. Ini. Jian Wushuang terkejut, dia tahu bahwa kekuatan tingkat kesombongan Yin dan yang luar biasa, tetapi dia tidak berharap sekuat ini. Perlu dicatat bahwa setelah terobosannya mencapai Linghai yang ekstrim, bahkan Jin dan Xiaeng dapat dengan mudah membunuh puncaknya. Dengan kekuatan tempur seperti itu, ia menembakkan semua kekuatannya dan mengerahkan langkahnya yang terkuat, tetapi hasilnya tidak hanya berkurang pada malam badai. Belum lagi, bilahnya masih tidak bisa bergerak dengan jari, sangat bagus untuk bisa melemparkan jenis kedua seni pedang virtual ke titik ini. Ye Rufeng masih memegang pedang tiga pembunuhan, tetapi melihat Jian Wushuang dan tersenyum. Kamu telah memasukkan pedang angin ke dalam seni pedang ini. Dan sentimen tentang pedang angin cukup tinggi, ya, memang. Setelah itu, Ye Rufeng meletakkan jarinya, dan Jian Wushuang dapat mengambil kembali tiga pedang pembunuh. Sayangnya, saya tidak memiliki teknik pedang yang cocok untuk pedang bumi, jika tidak. Jian Wushuang mengepalkan tangannya, tetapi hatinya tidak mau. Dia juga belajar tentang pedang-pedang dan pedang bumi pada saat yang sama. Meskipun pedang-pedang dipahami sebelumnya, tetapi dengan pemahaman yang berkelanjutan dari pedang guru Shuangyi, dia menyadari kecepatan pedang sekte lebih cepat daripada pedang-pedang. Jadi dalam 3 bulan terakhir hutan gelap, ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami pedang bumi. Dengan kata lain, kedua ilmu pedang, persepsinya tentang pedang bumi lebih tinggi daripada persepsinya tentang pedang angin. Sayangnya, jelas dia memiliki rasa pedang yang lebih tinggi, tetapi dia tidak memiliki pedang yang tepat untuk bekerja sama. Seperti ilmu pedang terbaik yang tidak disebutkan namanya, ilmu pedang ini lebih memperhatikan kecepatan. Dan sangat cocok untuk bekerja sama dengan pedang angin, tetapi jika itu cocok dengan pedang bumi, itu akan terlihat lebih rendah dan kekuatannya akan sangat berkurang.